Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam rangka untuk belajar, mengawali aktivitas pagi kita dengan berzikir, beribadah dan kajian. Semoga semakin menambah keberkahan dari aktivitas yang kita lakukan. Kalau tadi ada sebuah baliho yang mengatakan orang Bandung mengawali pagi dengan apa? Dengan niat yang ikhlas dan giat. Ya, Masya Allah. Dan itu jadi prinsip yang ada di sini. Baik. Sebelumnya kami haturkan jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Baitul Muttaqin. Ini kecamatan apa ini, Pak? Ketapang. Antapani. Bandung Utara ya. Bandung Timur. Semoga Allah Ta'ala menjaga para takmir dan memberikan kekuatan untuk selalu istiqamah, meniti jalan kebenaran, dan mengaktifkan masjid ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Dan ini aktivitas yang luar biasa. Barangkali kita tidak pernah mengetahui bahwasanya pengaruh besar dari ilmu yang disampaikan oleh atau yang kita laksanakan. Seorang syekh yang berasal di Yaman. Beliau ketika membuka majelis di masjid kecil beliau, yang hadir hanya masyarakat sekitar dan jumlahnya sedikit. Kemudian ada forum TPA yang hadir anak-anak. Namun Masya Allah, setelah masjid itu berkembang menjadi sangat besar, yang hadir dari seluruh penjuru dunia ikut mulazamah di masjid itu. Itu adalah masjidnya Syekh Mukbil, yang dulunya hanya mushola kecil, masjid kecil. Ketika awal beliau berdakwah, belum ada orang luar yang kemudian ikut bermulazamah, dan yang datang di majelis beliau hanya masyarakat sekitar yang jumlahnya sedikit. Namun kemudian jadi majelis yang besar dan banyak mencetak para dai yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Darul Hadis yang ada di Dammaj, Yaman. Hal yang sama juga dialami oleh para ulama yang lain. Karena sesuatu yang besar diawali dari yang kecil. Sehingga kita perlu untuk selalu istiqomah. Barangkali andil yang sedikit ketika diabadikan oleh Allah akan menjadi sebuah amal yang besar. Baik, kita membahas apa ini, Pak? Problematika asuransi bagi umat. Yang milih judul bukan saya ya, tapi panitia. Sehingga nanti kalau ada bagian yang barangkali kurang berkenan dengan judulnya, sekali lagi ini disclaimer di awal, bahwa yang milih judul bukan saya, tapi panitia. Ada apa dengan asuransi? Karena kalau kita perhatikan bahwa Nabi SAW melarang sekian banyak skema transaksi, dan jika itu dirangkum, jika sekian banyak skema transaksi yang dilarang oleh Nabi SAW itu dirangkum, kembali kepada tiga hal. Yang pertama, karena mengandung unsur zalim. Yang kedua, karena ada unsur riba. Dan yang ketiga, karena ada unsur gharar yang fahish. Gharar fahish artinya gharar yang parah, yang menyebabkan transaksi itu mirip dengan perjudian. Jika salah satu dari tiga unsur ini ada dalam sebuah akad, maka status akad itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Baik,
Kalau dolim, kita semuanya sepakat itu dilarang ya. Jangankan pakai kacamata syariat, menggunakan hukum yang berlaku di masyarakat, kita tahu yang namanya dolim hukumnya tidak boleh, dilarang. Bahkan termasuk misalnya non-muslim, yang namanya menipu non-muslim mau nggak melakukannya? Kalau melakukannya bisa jadi mau, muslim maupun non-muslim ya. Tapi apakah mereka membenarkan perbuatan itu? Tidak ada orang yang membenarkan perbuatan kezaliman, baik berupa menipu, mengambil hak orang lain secara paksa, atau mencuri harta orang lain dan seterusnya. Karena itu untuk jenis yang pertama yaitu tindakan kezaliman, kita sepakat hukumnya dilarang. Nah, tinggal yang kedua sisanya yaitu transaksi yang mengandung unsur riba dan yang mengandung unsur gharar. Ini bisa jadi legal di sebagian tempat, bahkan legal di negara, meskipun secara hukum Islam praktek seperti ini tidak diperbolehkan, karena legal di masyarakat belum tentu legal secara syariat. Makanya acuan hukum kita adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah, bukan apa yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di masyarakat bisa kita berlakukan apabila tidak ada aturan yang dijelaskan oleh syariat, misalnya berkaitan dengan skema, berkaitan dengan teknis dalam melakukan akad, yang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia dikasih kebebasan. Baik. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang posisi asuransi dan riba yang tadi telah kita sebutkan. Jadi dua ini adalah pelanggaran yang dilarang dalam muamalah. Untuk riba di negara kita ada perusahaan yang mereka pendapatannya hampir 100% adalah riba, yaitu lembaga keuangan ribawi. Sementara untuk gharar, di situ ada perusahaan yang pendapatannya hampir 100% hasil gharar, yaitu lembaga asuransi konvensional. Sehingga di negara kita, bahkan itu menjadi hal yang ma'ruf di dunia, ada dua lembaga yang dia bertransaksi dengan hal yang haram tadi. Lembaga keuangan ribawi, dia mendapatkan hasil pendapatannya dari transaksi riba, dan lembaga asuransi yang dominan transaksinya adalah gharar. Nah, karena itu para ikhwah, para sebagian jamaah mengangkat masalah asuransi sebab kita ingin belajar lebih serius tentang latar belakang keberadaan gharar dalam akad asuransi. Baik, sekarang saya akan berbicara terlebih dahulu tentang masalah gharar. Dalil tentang haramnya gharar sangat banyak. Dari Al-Quran Allah sebutkan, demikian pula dari hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran, dalil yang menunjukkan larangan gharar adalah haramnya bermain judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun." Sesungguhnya yang diinginkan oleh setan dengan mengajak kalian untuk melakukan untuk minum khamar dan main judi adalah ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, agar memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Dan judi kan seperti itu ya. Meskipun kelihatannya di awal mereka akur, tapi nanti efek sampingnya berantem. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalangi kalian untuk zikrullah dan salat. Dan orang yang judi ketika menang yang dibaca apa? Alhamdulillah. Baca alhamdulillah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tidak ada. Mereka tidak akan melakukan zikrullah di saat mereka sedang praktek judi. Setan menghalangi mereka untuk zikrullah ketika mereka tenggelam dalam permainan seperti itu. Wa anis salah, dan menghalangi mereka untuk salat. Fa hal antum muntahun,
Apakah kalian tidak segera menghentikannya? Perbuatan semacam ini. Dan dalam judi, unsur dominannya yang terlarang adalah gharar yang besar. Karena orang masang taruhan, misalnya senilai 100.000, seragam semuanya. Kemudian nanti penentunya sesuatu yang jelas atau enggak? Enggak jelas. Misalnya pakai misalnya kartu atau menggunakan menggunakan dadu atau pakai putaran itu, Pak. Apa namanya itu? Roulette namanya. Atau pakai roulette misalnya. Kemudian nanti akan ditentukan siapa yang menang berdasarkan sesuatu yang enggak pasti. Namanya orang main kartu, faktor gamblingnya besar enggak? Besar. Faktor ketidakpastiannya besar. Tapi itu dipakai sebagai penentu untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Maka di saat orang itu menang, dia menang di atas kekalahan orang lain. Duit kamu saya ambil karena saya menang dan kamu kalah. Baik. Kemudian dalil yang lain adalah sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Sebagaimana yang pernah disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang transaksi gharar. Demikian pula Rasulullah SAW melarang berbagai macam bentuk transaksi. Contohnya jual beli al-hasa. Bai'ul hasa itu bentuknya kayak gini ya. Ada orang jualan tanah. Batas tanah saya dari pohon kanan ini sampai pohon kiri ini. Saya jual seharga 20 dinar. Panjangnya berapa? Sejauh kamu melempar. Lalu orang ngambil kerikil, dilempar. Itu kalau dia ngelempar pakai pelintengan buto, Pak. Jauh banget ya. Tahu pelintengan, Mas? Oh, enggak tahu ya. Afwan ya, ini Bandung ya, bukan Jogja ya. Ketapel ya. Dia kalau ngelemparnya pakai ketapelnya raksasa ya bisa jauh ya. Sehingga enggak pasti ini nanti dapat tanah berapa meter. Tergantung sejauh mana dia bisa melempar. Kadang ada beberapa orang di depan penjual, baju ini akan saya lemparkan kepada kalian. Siapa yang dapat, dia harus bayar senilai 2 dinar. Terus dilempar. Siapapun yang kena, bayar. Meskipun belum tentu dia punya niat untuk beli. Praktek seperti ini disebut dengan jual beli al-hasa. Sisi tidak jelasnya di mana? Enggak jelas siapa nanti akan berakad. Dan mereka enggak jelas baju ini nanti kayak gimana keadaannya. Karena siapa yang kena, dia harus bayar. Ada juga jual beli mulamasah. Jual beli mulamasah itu ada orang yang ditutup matanya, suruh jalan. Demek tuku. Nyentuh sama dengan beli. Begitu dia jalan, nyentuh barang apapun, berarti dia harus beli itu. Akhirnya nggak jelas. Kadang dapat, kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang nggak bagus. Mereka juga melakukan transaksi jual beli habalul habala. Habalul habala itu cucunya onta yang sedang hamil. Masya Allah ya. Gimana itu Pak maksudnya? Ada onta lagi hamil ya. Pak, saya beli cucunya onta ini. Mbokne saja belum lahir, Pak. Induknya saja itu belum lahir. Tapi mereka sudah berani spekulasi untuk beli anaknya yang sedang dalam kandungan. Bukan anaknya yang sudah ada ini ya. Ini nanti lahir, dapat anak, anaknya besar, kawin, hamil, anaknya itu baru yang akan dibeli. Tapi transaksinya sekarang. Disebut dengan baik habalul habala. Kemudian orang jahiliyah juga mereka melakukan praktek ijon. Jual beli ijon itu apa Pak? Jual beli bakal buah. Tapi nanti akan diambil ketika panen. Mangga yang masih bunga itu ya, dibeli dengan sistem tebas.
Ini satu pohon misalnya dihargai 2 juta, bayar 2 juta. Kapan panennya? 4 bulan lagi. Praktek itu dilakukan oleh orang jahiliyah. Sehingga kalau kita kumpulkan, ada banyak sekali kreativitas yang dilakukan oleh orang jahiliyah dalam melakukan praktek goror. Dan itu semuanya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih orang itu senang dengan transaksi goror? Padahal kan di situ peluangnya nggak jelas ya. Bisa untung, bisa buntung. Alasannya masalah adrenalin, Pak. Nah, katanya kan orang itu senang memicu adrenalin. Deg-degan itu senang, Pak, ternyata. Model deg-degan itu senang. Dan orang jahiliyah, mereka hobi dengan masalah ini. Hiburannya itu kalau nggak judi, transaksi, tapi memicu adrenalin, deg-degan. Makanya praktek goror di masa jahiliyah cukup dominan, dan itu semuanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat disayangkan, sebagian praktek itu masih dilestarikan oleh kaum muslimin sampai zaman sekarang. Dan orang kan kadang ketika bertransaksi campur deg-degan itu, ada yang senang. Sehingga deg-degan nanti untung rugi. Ketika untung dia merasa berhasil gede, alhamdulillah. Padahal sebenarnya transaksi ini hukumnya nggak boleh. Di Bandung ada nggak pasar lowak? Ada ya? Orang yang hobi transaksi di pasar lowak gimana biasanya, Pak? Ada mesin ya. Ini jual borongan. Nggak boleh dicoba. Nggak boleh dicoba, Pak. Harganya pokoknya sekian. Sehingga orang nggak tahu ini hidup atau enggak. Tapi mereka spekulasi. Berani beli dengan harga yang murah, cuman nggak tahu nanti hasil akhirnya. Kalau ternyata hidup, untung. Kalau ternyata nggak hidup, jadi barang rosok. Dia rugi karena membeli dengan harga yang lebih mahal. Yang seharusnya kiloan, tapi ini dibeli dengan harga yang lebih mahal. Dan praktek seperti itu cukup banyak di masyarakat kita. Baik, sekarang kita kembali kepada masalah asuransi. Jadi di posisi asuransi, unsur yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah dari sisi gorornya. Dari sisi gorornya. Ketika di situ ada goror yang dominan, maka praktek asuransi itu menjadi bermasalah karena dilarang oleh Nabi SAW dalam kaidah umum, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Dan kalau kita perhatikan dari praktek Nabi SAW dalam melakukan gharar, di situ kita bisa membuat kesimpulan. Gharar itu kejadiannya kayak gini ya. Saya membayar sesuatu, tapi hasilnya belum jelas. Kadang ada, kadang tidak ada. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Begitu? Saya membayar sesuatu, tapi hasilnya apa? Belum jelas. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Kalau terjadi demikian, maka transaksinya jadi gharar. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kajian online tentang teori keseimbangan iwad dan muawad. Iwad itu apa yang kita bayarkan, muawad itu apa yang kita terima. Sehingga kalau Bapak misalnya membeli air mineral seharga 3.000, dapat sebotol air mineral. Iwadnya yang mana? Iwadnya yang mana? 3.000. Air mineral ini namanya apa? Muawad. Namanya muawad. Sudah? Dalam transaksi, iwad dan muawad harus seragam nilai kejelasannya. Iwadnya jelas, muawadnya juga harus jelas. Jika ada salah satu yang tidak jelas, transaksi itu jadinya gharar. Orang misalnya beli janin tadi ya, saya bayar. Apakah pasti nanti saya akan mendapatkan hasil? Belum tentu. Iwadnya jelas karena sudah saya bayar, tapi muawadnya nggak jelas. Orang melakukan praktek jual beli ijon. Ini saya bayar untuk 1 pohon. Ketika saya bayar 2 juta, apakah nanti saya pasti akan dapat mangga? Belum tentu. Ketika rontok semuanya, saya rugi 2 juta. Kalau ternyata berhasil semuanya, saya untung besar.
Ketika orang melakukan praktek jual beli al-hasa tadi ya, saya bayar kemudian saya lempar pakai kerikil. Apakah saya akan mendapatkan tanah yang luas? Belum tentu. Tergantung arah angin, kemudian nanti lemparan saya itu jauh ataukah tidak. Sehingga di situ ada faktor gambling. Iwat dan muawatnya tidak seimbang. Baik. Nah, selanjutnya dalam asuransi yang konven, saya bicara asuransi yang konven ya secara umum. Orang membayar premi misalnya. Berapa preminya? 500.000 per bulan. Lalu setelah bayar premi dapat apa, Pak? Apa yang didapatkan ketika orang bayar premi? Dapat jaminan. Dapat jaminan ya? Baik, jaminan terhadap apa? Jaminan terhadap apa? Asuransi itu tidak pernah meletakkan hasil jaminan pada pilihan orang. Makanya kan nggak ada asuransi jomblo. Jomblo kamu asuransikan dirimu, saya jamin dapat jodoh. Itu pasti rugi itu lembaga asuransinya ya. Karena yang namanya pilihan jodoh kan sesuai dengan kehendak orang ya. Dia bisa ngukur. Selalu dikembalikan kepada sesuatu yang nggak jelas. Insyaallah. Baik. Orang ketika membayar premi dapat jaminan. Jaminan apa, Pak? Misalnya asuransi mobil ya. Atau asuransi jiwa. Bayar premi 500.000. Dapat jaminan apa? Diganti kalau hilang, kalau kecelakaan itu untuk mobil. Kalau jiwa biasanya Anda mengalami resiko apapun, all risk ditanggung. Kecelakaan ringan ditanggung, sakit ringan ditanggung, sakit berat ditanggung, patah tulang ditanggung. Kecelakaan ringan 5 juta, kecelakaan berat 10 juta, patah tulang 200 juta, mati 500 juta. Pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak? Lalu ada orang yang terlibat dalam hal ini ya. Dia bayar premi 500 selama 4 bulan. Modalnya berapa? 2 juta. Setelah itu meninggal dunia. Dapat duit berapa? 500 juta. Modal 2 juta, dapat 500 juta. Untung atau rugi? Untung atau rugi, Pak? Menurut Bapak untung atau rugi? Rugi. Kenapa rugi, Pak? Coba dihitung ya. Modal 2 juta, dapat 500 juta. Orangnya mati ya. Dapat 500 juta. Untung atau rugi? Secara nominal rugi. Kenapa rugi, Pak? Udah mati. Tapi bagi istrinya untung, Pak, itu, Pak. Karena bisa dinikmati dengan suami yang baru, Pak ya. Anda yang bayar premi asuransi tapi yang menikmati orang lain. Cemburu enggak? Udah mati kok cemburu, Mas? Masya Allah. Makanya asuransi itu memberikan jaminan kesejahteraan bagi istri yang ditinggal mati. Betul ibu-ibu, kayak gitu ya. Karena itulah kalau bapak-bapak ingin mendapatkan jaminan kesejahteraan setelah ditinggal mati istrinya, asuransikan istrinya. Kadang kita merasa aneh, begini, kenapa dominan asuransi jiwa itu pesertanya laki-laki, bukan yang perempuan? Apakah karena yang laki-laki diharapkan cepat mati? Sehingga pertimbangan orang ketika mereka ikut asuransi jiwa, dia membayangkan ke depannya nanti saya punya resiko. Dan resiko itu tanggungannya cukup berat. Sakit, kecelakaan, termasuk kematian. Akhirnya dia buat skema seperti itu
dengan maksud ada orang lain yang akan menanggung resikonya. Padahal penuh dengan ketidakjelasan. Bayar, kemudian nanti hasilnya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena orang tidak tahu yang namanya resiko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peluang matinya kita sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Peluang mati Anda dengan yang sudah berusia 70-an ke atas, ini mohon maaf ya, bukan menyinggung yang 70 atau yang 80 ke atas. Peluang mati manusia itu sama atau beda? Sama. Kenapa sama, Pak? Karena enggak jamin yang lebih muda lebih lama hidup dibandingkan yang tua. Tapi bagi asuransi itu nilainya beda, Pak. Yang namanya sudah tua, mereka sebut peluangnya lebih tinggi dibandingkan yang masih muda. Itu teori asuransi. Teori yang berlaku di lembaga asuransi. Padahal belum tentu demikian realitanya. Baik, kembali ke sini. Karena ketidakjelasan inilah, kemudian para ulama menyebut di sini ada gharar yang cukup besar. Orang bayar premi, lalu dia mendapatkan muawad berupa ketidakjelasan hasil. Bisa dapat, bisa tidak. Lalu apa bedanya dengan praktek-praktek yang tadi? Ada orang taruhan 100.000, kemudian nanti pakai kartu atau pakai dadu, sementara hasilnya nggak jelas. Bisa dapat, bisa tidak. Kalau dapat dia merasa untung, kalau nggak dapat dia rugi karena sebagian hartanya hilang. Nah, di asuransi praktek seperti ini, unsur seperti ini kita jumpai. Berarti itu masuk dalam kategori apa? Gharar. Masuk dalam kategori gharar. Karena itulah praktek seperti ini dipermasalahkan oleh ulama. Baik, ini dasar asuransi ya. Maksudnya prinsip dasar kita memahami asuransi. Nah, dalam sejarah asuransi, pertama kali asuransi itu terjadi pada abad 14 Masehi di Italia, dan mereka menyebutnya dengan istilah saukaroh. Mereka menyebutnya dengan istilah saukaroh. Saukaroh itu apa, Pak? Asuransi. Ya, bahasa Itali dulu ya. Mereka sebut dengan saukaroh. Transaksi ini mereka lakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur laut antara Maroko dengan Itali, antara daerah Maghrib, Selat Jabal Tariq itu atau Selat Gibraltar, dengan benua Eropa bagian selatan. Dulu transaksinya seperti itu. Namanya laut apa itu? Mediterania ya. Jadi untuk pengiriman barang dari benua Afrika Utara ke benua Eropa bagian selatan, mereka mengasuransikan barang itu. Karena ketika itu adalah resiko terhadap pelayaran. Setelah beberapa tahun, asuransi hanya mereka terapkan untuk menjamin resiko bahaya laut. Hingga akhirnya terjadi kebakaran besar di London pada tahun 1666 Masehi yang melenyapkan hampir 30.000 rumah. Setelah itu mereka membuat asuransi untuk resiko di darat. Jadi dulu resiko itu yang ditanggung asuransi hanya ada di laut, pindah ke darat setelah ada kejadian kebakaran. Tayyib. Dan ini asuransi yang berlaku di negara non-muslim. Bertahan dalam waktu yang lama hanya ada di negara non-muslim. Baru masuk ke negara Islam itu di zaman Imam Ibnu Abidin. Ketika beliau ditanya tentang kasus semacam ini, jawaban yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abidin, beliau mengatakan, hadza ilzamu ma lam yalzam. Praktek seperti ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Beliau ngasih komentar, ini sama dengan mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Kok bisa disebut demikian? Karena begini, yang namanya resiko seharusnya siapa yang nanggung? Saya mau tanya, kalau bapak ibu sakit seharusnya yang nanggung siapa, Pak?
Kita sendiri. Kalau kita mengalami kecelakaan, seharusnya siapa yang nanggung? Kita sendiri. Kalau kita mengalami kematian, siapa yang harus menanggung? Keluarga kita. Dan seterusnya. Tapi ini ada yang aneh. Saya kalau mengalami kecelakaan, tolong Bapak yang nanggung saya ya. Loh, apa hubungannya? Kamu yang mengalami kecelakaan kok saya yang nanggung? Nggak mau saya. Bapak saya bayar. Bapak saya bayar. Baru dia mau. Oh kalau gitu saya mau. Paham di sini ya? Baik. Makanya kata Ibnu Abidin, kenapa beliau sebut asuransi itu ilzamu malam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Karena yang namanya resiko kan seharusnya kita sendiri yang nanggung, bukan orang lain. Saya sakit, ya seharusnya saya yang nanggung. Jangan nyuruh orang lain untuk nanggung. Anda sakit, Anda sendiri yang nanggung, jangan menyuruh orang lain yang menanggung. Tapi di sini tidak. Saya sakit, Anda saya minta nanggung sakit saya. Pengobatan saya kamu harus nanggung. Ini kecelakaan, kamu yang harus nanggung resiko kecelakaan saya. Makanya disebut oleh Ibnu Abidin ilzamu ma lam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Cuman kenapa orang itu bersedia? Jawabannya karena dia dibayar. Nah, dibayar ini untuk sesuatu yang enggak jelas jadinya gharar. Maka ada dua pelanggaran menurut kacamata yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, dalam asuransi itu ada mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Yang kedua, adanya ketidakjelasan kepada hasil akhir, bisa terjadi, bisa tidak terjadi, dan itu masuk dalam kategori gharar. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Kita baru bicara untuk asuransi konvensional. Lalu bagaimana jika skema asuransinya itu asuransi sosial atau asuransi syariah? Asuransi syariah prinsipnya adalah asuransi sosial. Prinsip dari asuransi syariah adalah asuransi sosial. Artinya begini, dari dua pelanggaran tadi ya, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya, dan bentuk pertanggungan yang tidak jelas, dalam asuransi sosial itu tidak terjadi. Dalam asuransi sosial tidak terjadi. Sebagai contoh, masjid memiliki dana sosial. Lalu takmir masjid menerapkan bagi seluruh jamaah masjid yang terdaftar, jika dia mengalami sakit, maka nanti masjid akan memberikan sumbangan sukarela sesuai kemampuan dana yang diberikan oleh masjid atau sesuai dengan tingkat resiko yang dialami oleh jamaah. Kayak gini boleh nggak? Seperti ini boleh nggak? Saya ulang ya. Kalau ada resiko lalu ditanggung oleh negara atau oleh masyarakat, misalnya dalam skop yang lebih kecil yang masjid. Kalau ada salah satu di antara jamaah masjid yang sakit, maka nanti resikonya akan ditanggung oleh dana sosial masjid, dikasih sumbangan sebagian, tidak semuanya ya, dikasih sumbangan sebagian, sehingga dia nggak bisa mengajukan klaim total, nggak bisa, paling cuma 1 juta atau 500.000, sifatnya hanya sumbangan sukarela untuk meringankan beban resiko, meringankan beban musibah. Apakah seperti ini boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dalam Islam Nabi SAW menekankan agar kita saling menanggung resiko. Dan yang dimaksud saling menanggung resiko di situ adalah kita mengumpulkan bersatu secara sosial. Kemudian jika ada salah satu anggota sosial yang mengalami musibah, maka nanti dibantu dengan menggunakan dana itu. Contohnya, dalilnya apa Pak? Dalilnya Nabi SAW bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Fala yadhlimuhu wa la yakhdhulu. Jangan mereka mendolimi sesama muslim,
wala yakhdhuluhu, dan jangan biarkan seorang muslim dizolimi oleh yang lain. Dan jangan biarkan seorang muslim mengalami musibah sementara kita tidak membantu sama sekali. La yadlimuhu wala yakhdhuluhu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hamba selama sang hamba membantu saudaranya. Dan hadis-hadis yang semisal yang menunjukkan kita disarankan untuk bekerja sama dalam rangka membantu orang yang membutuhkan. Hal yang sama bisa kita lihat misalnya, ada orang mengalami musibah, bencana alam di Sumatera Utara. Kemudian di Sumatera mana kemarin? Di Sumbar apa di Sumut? Sumatera Barat ya. Ada gempa bumi. Lalu kita ngirim donasi ke sana. Di daerah Lumajang korban Gunung Semeru. Di Jogja korban Gunung Merapi. Atau musibah yang lain termasuk ketika tsunami di Aceh. Pada saat kita ngirim ke sana, itu sebagai wujud solidaritas yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kalau seluruh manusia itu diam, ada orang muslim di daerah A mengalami musibah, tapi seluruh muslim yang lain diam, nggak ada yang bantu, kira-kira hukumnya gimana? Mereka berdosa. Kenapa? Kalian membiarkan orang lain dalam kondisi terkena musibah dan kalian nggak membantu sama sekali. Terhitung sebagai perbuatan dosa. Harus bantu. Karena Nabi SAW melarang wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkan muslim dalam kondisi mereka kesusahan sementara kita tidak membantu sama sekali. Meskipun tidak harus menanggung semuanya. Itu prinsip asuransi sosial. Paham di sini ya? Baik. Sehingga asuransi sosial tidak masuk dalam penjelasan Ibnu Abidin tadi, ilzamu ma lam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Sebab ini sifatnya sosial. Yang kedua, nggak ada goror. Kok bisa Pak? Karena goror yang gratis hukumnya boleh. Goror yang gratis hukumnya boleh. Dan prinsip asuransi sosial itu gratis. Kita bareng-bareng ngumpulin dana, nanti ada jamaah yang dia membutuhkan, kita kasih. Meskipun dia nggak pernah bayar. Karena tujuannya hanya untuk nyumbang, bukan dalam rangka mencari keuntungan. Dipahami insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Kayaknya sudah siaga ini. Kita sampai jam berapa? 6.15. Baik. Karena ada sisa waktu 20 menit ya. Harus ada spare waktu untuk menerima masukan dari para jamaah. Maka untuk mukhotimahnya sampai di sini dulu. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita aturkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, dan kita masuk ke sesi yang telah ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Insyaallah akan dibuka untuk 2 ikhwan dan 1 akhwat, dan pertanyaan boleh disampaikan secara langsung maupun disampaikan melalui kertas. Dan silakan dijaga keikhlasannya karena akan ada door prize bagi para penanya insyaallah. Dan afwan, nanti door prize-nya insyaallah yang tersedia saja ya. Baik, kepada ikhwan yang ingin bertanya, Akang atau Bapak dipersilakan. 1, 2. Sudah 2 dulu ya. Mohon panitia yang lain diberikan mic-nya. Insyaallah. Ada dulu aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang anak gitu ya, yang sudah diikutkan asuransi kesehatan oleh orang tuanya gitu, yang mana asuransi tersebut tuh dibayarkan lewat potongan gaji orang tuanya.
Lewat? Potongan gaji orang tuanya gitu. Nah itu seperti apa? Maksudnya ketika, ya itu dulu aja sih. Tapi nanti kalau misalnya tidak boleh, mau nanya lagi gitu. Baik, ini Kalau asuransi swasta? di negeri. Negeri maksudnya? Apa? Asuransi perusahaan, lembaga asuransi swasta atau milik pemerintah? Milik pemerintah. Milik pemerintah. Itu dulu aja, Ustaz. Masya Allah. Baik. Baik. Jadi kajian kita seputar masalah asuransi ini, mohon maaf ya, belum kita utarakan semuanya karena keterbatasan waktu. Saya hanya memberikan mukaddimah berupa latar belakang kenapa asuransi itu dipermasalahkan oleh para ulama. Ada dua tadi yang sudah kita pahami. Pertama, dari asas gharar yang dilarang dalam syariat kita, dan kita sudah jelaskan sisi ghararnya ada di mana. Yang kedua adalah perkataan Ibnu Abidin bahwa dalam asuransi itu mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Dua prinsip ini dulu yang dijaga. Sementara detail produk-produk asuransi yang ada di negara kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, asuransi yang diselenggarakan oleh negara, baik yang sudah berlangsung lama seperti contohnya apa? Jiwasraya ya. Kalau kita bayar pajak STNK, itu asuransi Jasara Harja, kemudian asuransi Jiwasraya, atau yang paling terkenal ya BPJS. Ini belum kita bahas secara detail. Yang kedua, asuransi yang diselenggarakan oleh lembaga swasta. Nah, untuk asuransi yang diselenggarakan oleh lembaga swasta ada dua. Ada yang komersil dan ada yang sosial. Yang komersil kami telah tegaskan tadi, selama di situ ada bentuk gharar dan mewajibkan orang yang bukan kewajibannya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Muncul pertanyaan, Pak, ini kan bagian dari ikhtiar. Ya, kalau Anda katakan itu ikhtiar, ya seharusnya ikhtiar itu mencari yang halal, bukan menggunakan skema akad yang haram. Gharar itu juga bagian dari ikhtiar, tapi tidak boleh untuk dilakukan. Begitu ya? Kerja itu ikhtiar enggak? Ikhtiar. Tapi boleh enggak alasan ikhtiar itu dipakai untuk melakukan kerja yang haram? Kamu kerja di mana? Saya penjual khamr. Enggak boleh. Ini ikhtiar saya. Enggak bisa pakai alasan ikhtiar untuk membenarkan sesuatu yang dilarang. Sehingga kalau haram jangan jadikan sebagai ikhtiar. Sebab kita sebagai muslim punya aturan. Tayyib. Kembali ke sini. Yang kedua adalah asuransi swasta namun sosial. Contohnya ada kas dana sosial masjid, kas dana sosial lembaga tertentu. Lalu kas ini nanti akan digunakan untuk menyantuni orang yang membutuhkan disebabkan karena dia punya atau sedang mendapatkan musibah. Kalau di Jogja ada masjid yang punya prinsip saldo selalu 0 rupiah. Kalau dulu Jogokarian ya, sekarang sudah banyak yang seperti itu. Dan kotak infaknya dibedain Pak. Ada kotak infak operasional masjid, ada kotak wakaf, dan ada kotak dana sosial. Kotak dana sosial nanti hasilnya dipakai untuk nyantuni fakir miskin yang ada di sekitar masjid, satu. Yang kedua, kalau ada jamaah yang punya resiko, yang mengalami musibah, dia disantuni dari dana itu. Sehingga nggak ganggu dana operasional masjid. Dan itu bisa selalu 0 rupiah. Maka para jamaah yang mungkin terlalu sibuk dengan berdagang, sampai nggak sempat sholat di masjid, dia diringankan bebannya. Bapak sholat saja di masjid, biasanya dagang, berapa dapatnya? Sehari 50.000, dibayar. Sudah, kamu sholat di masjid. Dan dia tetap bisa berdagang di waktu yang lain tanpa mengganggu kegiatan sholat jamaah. Dan itu bisa kita upayakan dalam rangka untuk menjaga jamaah agar selalu senang dengan masjid. Baik.
Nah, untuk asuransi yang seperti ini boleh nggak? Boleh, karena sebenarnya itu adalah sumbangan, murni nyumbang. Tidak ada unsur komersil sama sekali. Yang nggak boleh itu swasta yang komersil, sehingga dikelola oleh perusahaan. Dan namanya perusahaan, ketika dia punya produk tertentu, tujuannya cari keuntungan. Tujuannya pasti cari keuntungan. Dia punya karyawan, dia punya apa lagi, fasilitas-fasilitas yang harus dia penuhi. Dan dari mana dana itu? Dari keuntungan transaksi asuransi. Nah, untuk yang negara, ulama berbeda pendapat. Seperti asuransi yang diselenggarakan oleh negara yang tadi kita sebutkan ya. Ada yang membolehkan, dan ini pendapat Al-Ustadz Dr. Erwandi, dan ada yang melarang, dan seingat saya kalau belum berubah, ini pendapat Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Tinggal selanjutnya orang Bandung pilih mana? Madhab Timur atau Madhab Barat? Ustadz Arifin ada di Jember, Ustadz Erwandi ada di Bogor ya. Baik, Anda lebih dekat Bogor kan? Ya, lebih dekat posisi ya. Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Karena ada sebagian yang punya prinsip begini, semua kegiatan keuangan yang ditangani oleh pemerintah, hukumnya diperbolehkan. Contohnya asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah misalnya, hukumnya tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka bagi rakyat boleh memanfaatkan. Karena rakyat berhak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Sehingga waktu dia bayar premi, misalnya total premi yang dia bayarin 50 juta. Tapi sekali operasi, waktu sakit sudah menghabiskan 100 juta misalnya. Yang 50 juta duitnya siapa? Duit pemerintah. Loh, berarti kan kamu dapat lebih banyak. Betul. Tapi rakyat punya hak untuk mendapatkan santunan dari negara. Disebabkan karena dia bagian dari warga negara. Kurang lebih seperti itu alasan yang disampaikan oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya asuransi yang diselenggarakan pemerintah hukumnya boleh. Tapi menurut pendapat yang mengatakan dilarang, asal alasannya sama seperti tadi ya. Ini goror, bayar sedikit, bisa dapat, bisa nggak dapat. Kalau dapat lebih banyak. Kalau nggak dapat, dia hangus itu preminya. Sehingga dinilai sebagai unsur goror yang bermasalah. Intinya ada dua pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Kita alihkan ke penanya berikutnya. Tafadhol. Mohon bantuannya ya, akhi. Dan penanya yang sebelumnya insya Allah akan mendapatkan door prize dari KPMI Bandung dan sahabat Baitul Mutakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf saya mau tanya tapi melenceng dari tema. Melenceng dari tema. Boleh? Keluar dari tema. Boleh keluar dari tema. Melenceng dari tema, gimana? MC yang menentukan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hey. Dialihkan ke yang lain dulu. Terik. Yang fokus masalah asuransi Mungkin yang dulu. fokus dulu ya ke masalah asuransi dalam Baik. Islam. Mas, yang melenceng dari tema nanti bisa di mana? Kajian jam 9? Ada yang Irsyad, akan ya? bertanya sesuai tema. Di sini Masya mohon Allah. bantuannya. Sini. Fadal. Sini saja. Oh, boleh. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya mau nanya ini tentang asuransi. Diketahui kan di dalam negara kita segala sesuatu sendi kehidupan kita tidak bisa berjalan lancar apabila kita tidak memiliki BPJS dan lain sebagainya. Dan menurut ilmu yang saya dapati bahwa asuransi sosial itu emang dasar fondasinya emang tidak diperkenankan karena ada unsur goror dan ribanya.
Saya juga pernah lihat sekali Kiai Haji Ma'ruf waktu sebelum jadi presiden dengan jelas itu dia bilang BPJS itu haram. Tapi setelah jadi presiden kenapa jadi halal gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai cendekiawan Muslim untuk solusinya gitu, selain tadi walaupun BPJS seperti asuransi sosial, tapi kan yang bisa menerima manfaat dari BPJS itu peserta kan, berarti peserta harus bayar. Kalau misalnya seperti jasara harja, kalau peserta tidak bayar, kalau kecelakaan dia tidak akan menerima manfaat dari pemerintah. Karena syaratnya kita bisa menerima fasilitas dari pemerintah, kita harus bayar dulu. Kan jadi uang ketemu uang lagi. Jadi, nah menurut pandangan Bapak sebagai cendekiawan, solusi yang tepat apa nih gitu? Karena sekali wakil presiden kita aja, saya jadi bingung gitu harus ngikut yang mana ini. Karena saya rasa saya sebagai pengusaha emang saya merasa terbebani lah dengan BPJS ini karena transaksi nilai tambahan yang tidak ada timbal baliknya bagi saya, dan aktivitas perusahaan saya agak terhambat gitu, harus keluar lagi biaya BPJS ini gitu. Karyawannya berapa, Mas? Karyawannya hanya 2 orang. Oh, gitu. Masih ringan ya? Baik, segitu aja. Masya Terima Allah. kasih. Barakallahu fikum. Baik. Ada sebagian pengusaha yang dia merasa sangat berat ketika dia punya karyawan yang sampai ratusan, ya, karena semuanya harus nanggung premi BPJS-nya, dan sempat ada bersih tegang antara dia dengan pihak BPJS. Apalagi ini lagi viral nih masalah ini ya. Makanya bahas ini agak sensitif ini. Khawatirnya nanti tidak dilaporkan, Pak ya. Cuman saya sudah menyampaikan disclaimer dari awal bahwasanya tema ini yang memilih panitia bukan saya. Ya. Tayyib. Jadi tentang BPJS kita akui masih ada khilaf di antara para ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang. Dan penjelasan yang tadi Anda sampaikan dalam pertanyaan itu adalah pertimbangan para asatidzah yang melarang BPJS. Dan betul sekali, ini bukan hanya pendapat ustadz dari kalangan rakyat. Karena sebelumnya beberapa ulama yang tergabung di MUI menilai BPJS tidak syar'i. Rekamannya masih ada itu, Pak? Masih ada ya? Ya, pernyataan salah satu anggota MUI bahwasanya BPJS tidak syar'i sebelumnya. Masalah adanya perubahan ijtihad itu hal yang ma'ruf dimanapun. Sehingga ulama kok berubah ijtihadnya, ya kita hargai berubah ijtihad. Latar belakangnya seperti apa kita tidak tahu, wallahu a'lam. Namun kita selalu husnudzon dengan para ulama yang melakukan perubahan ijtihad, sebab al-ilmu la ya'riful jumud. Yang namanya ilmu itu tidak mengenal istilah jumud, mandek. Kita terus belajar, dan dari proses belajar itu kadang kita menjumpai hal yang baru sehingga memberikan pengaruh kepada perubahan pendapat. Bagian ini yang perlu kita sadari terkait adanya perubahan pendapat oleh sebagian tokoh di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semuanya, bahwa yang namanya asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini jelas lebih ringan kasusnya dibandingkan asuransi yang diselenggarakan oleh swasta. Lebih ringan kasusnya. Dalam arti begini, unsur komersilnya tidak sebesar yang terjadi pada lembaga swasta. Unsur semangat komersilnya. Sementara kalau misalnya ada kebijakan dari negara untuk semua kepengurusan administrasi, ada syarat seperti ini. Bagi sebagian orang terasa berat, bagi yang lain sudahlah saya ikut saja. Itu pilihan dari masing-masing. Sehingga ini tidak mempengaruhi di posisi hukum BPJS halal atau haram. Karena pemerintah misalnya kok mewajibkan itu, dan andaikan kita jatuh pada pilihan halal, kan berarti tidak ada masalah. Cuman apakah Anda mau bayar premi ataukah tidak?
Sebab pada asalnya yang namanya asuransi itu pilihan, mau atau tidak. Nah, ketika pemerintah jadikan itu sebagai syarat, kamu kalau ngurus ini harus pakai BPJS. Dan Anda mengikuti pendapat BPJS halal, berarti secara syar'i boleh. Masalah Anda keberatan bayar premi itu pertimbangan pribadi. Secara syar'i boleh, tapi keberatan bayar premi itu pertimbangan pribadi. Paham di sini ya? Nah, yang kita bahas pertimbangan syar'inya, bukan pertimbangan pribadinya. Kalau pertimbangan pribadi dimasukkan ke situ, nanti jadinya terlalu subjektif untuk memandang hukum itu. Karena itu, jika sebagian rakyat merasa saya keberatan kalau bayar premi seperti ini, itu pertimbangan pribadi. Dan banyak orang yang merasa keberatan karena mungkin dia melihat benefit yang saya dapatkan nggak begitu besar misalnya. Banyak ketika kita mengajukan sakit, klaim nggak diterima oleh pihak rumah sakit. Karena mungkin rumah sakit tagihannya belum dibayar, sehingga dia keberatan untuk menerima BPJS. Sampai ada sebagian rumah sakit yang nggak menerima pasien BPJS. Nah, kita berharap semoga ada perbaikan yang lebih maksimal untuk sistem penanganan kesehatan di negara kita, sehingga nanti sinkronisasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Dan sekali lagi kita membahas dari sisi hukumnya, bukan dari sisi kebijakan pemerintahnya. Begitu Pak? Baik. Barakallahu fikum kepada Ustadz. Kita beralih kepada satu kesempatan terakhir untuk akhwat, antum akhwat ya Fi. Untuk akhwat, mohon panitia mic-nya untuk diberikan pada akhwat. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kebetulan pertanyaan saya tidak sesuai tema, apakah boleh? Tapi saya punya hajat gitu. Kalau yang tadi dilarang berarti ini boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh juga. Nanti saya jadinya pilih kasih. Yang sesuai tema ada? Fokus dulu yang sesuai tema. Oh, enggak ada. Ada yang akhwat yang lain. Ganti pertanyaan berarti ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya yang BPJS tadi, itu yang kalau misalnya BPJS Mandiri itu yang nggak bayar tuh kena denda, itu hukumnya gimana ya? Kena denda. Jadi teman Anan tuh ada yang harus bayar denda dulu ketika mau pindah kelas gitu. Mau pindah kelas bayar denda dulu. Ya karena nggak dibayar-bayar gitu berapa lama gitu. Nah. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Baik. Syukran Ustadz, barakallahu fi. Jadi begini ya. Terkadang ada sebuah akad yang dinilai mubah. Ada sebuah akad yang dinilai mubah, tapi mengandung salah satu klausul yang bermasalah. Contohnya, listrik pasca bayar, pakai dulu, bayar belakangan. Ketika kita mengambil jasa penggunaan listrik, ini akadnya halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa? Jasa yang mubah. Lalu kita bayar rekening listrik setelah di penggunaan sekian hari, di akhir bulan atau setiap tanggal sekian. Kemudian di situ ada klausul, jika Anda telat bayar rekening listrik, maka kena denda 10%. Sudah? Di situ ada transaksi yang halal, tapi mengandung klausul yang bermasalah. Masalahnya di mana, Pak? Saya pakai barang Anda, nyewa atau jasa. Lalu saya berkewajiban untuk bayar, anggaplah 100.000. Pada waktu saya berkewajiban bayar 100.000, berarti 100.000 itu statusnya sebagai apa? Utang. Statusnya sebagai utang. Kalau statusnya sebagai utang, lalu saya telat bayar, dikenakan denda, maka denda itu masuk manfaat dari transaksi utang. Dan itu termasuk riba. Dipahami sampai di sini? Baik. Hal yang sama juga pada kasus pembayaran pajak kendaraan. Terlepas dari hukum pajak ya.
Anda telat bayar pajak, lalu kena denda. Sudah? Ketika Anda telat berarti terutang nilai sekian untuk Anda bayarkan. Pada waktu Anda telat kena denda, berarti di situ ada manfaat tambahan dari transaksi utang dan itu masuk kategori riba. Dipahami insyaallah? Nah, BPJS juga sama. Ketika orang itu telat bayar premi, lalu di situ ada dendanya, ya denda ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena denda di sini masuk dalam kategori manfaat dari transaksi utang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan barakallahu fiik pada Ustadz. Sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, saya mohon kepada para jamaah kalau ada yang membawa kendaraan roda 4 dan dikaruniai kendaraan roda 4, mohon dipindahkan dari area masjid karena akan ada saudara-saudara kita nanti yang memanfaatkan area masjid tersebut. Mohon kepada orang-orang yang dikaruniai kendaraan roda 4 dan datang ke sini dengan kendaraan roda 4 untuk memindahkannya dari area masjid. Terima kasih. Baik. Oh, yang parkirnya di dekat lapang katanya. Kalau ada mohon dipindahkan keluar segera ya. Jazakallah khairan. Baik, kami mengucapkan kembali jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz dan tim. Dan akan tapi sebelum saya menutup pertemuan kita kali ini dan kita berpisah, kami mohon Ustadz agar berkenan memberikan kesimpulan akhir beserta motivasi kepada kami untuk mengikuti kajian fikih muamalah maliyah khususnya bersama KPMI Korwil Bandung ke depannya. Falyatafadhol masykuro. Nah, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya untuk belajar bersama, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberkahi setiap ilmu yang kita belajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Dan kita perlu untuk menyadari bahwa dalam setiap cabang ilmu itu ada bagian ilmu wajib yang harus kita ketahui. Dalam masalah akidah ada ilmu wajib, dalam masalah ibadah ada ilmu wajib, dalam masalah muamalah juga ada ilmu wajib yang harus kita ketahui. KPMI itu hadir, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, hadir dalam rangka untuk memberikan literasi, edukasi, fikih muamalah. Meskipun tetap dengan berprinsip menjaga ilmu wajib yang lain, terutama akidah. Sehingga dalam KPMI kita memberikan forum-forum kajian seputar masalah muamalah, agar ketika orang itu ingin belajar muamalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, mereka punya tempat untuk belajar bareng. Salah satunya di KPMI. Ada beberapa forum literasi edukasi dalam masalah muamalah, dan salah satu pilihannya adalah KPMI. Semoga kehadiran KPMI di Bandung yang jamaah yang ingin belajar bisa menghubungi di KPMI Bandung. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.